agenda apa sore ini kalau mungkin cewek-cewek lagi gitu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini aku tuh udah lama memiliki rencana memang untuk menjalankan lagi lah salah satu bisnis yang udah pernah aku jalankan sebelumnya, artis manajemen gitu. Nah saat ini kondisinya aku jalankan lagi akhirnya. Gue jalankan lagi akhirnya bisnis artis manajemen ini gitu. Nah alhamdulillahnya baru bisa terrealisasi sekarang karena barengan juga sama ya artis-artis aku yang juga memang kita mau launchingin karya-karyanya gitu. Bang mungkin bisa diperinci nih Bang, manajemen Abang bergeraknya di bidang apa? Lalu maksudnya apa yang Abang lakukan sama artis-artis ini? Mengolah potensinya atau cuma sekedar mengorbitkan? Sebenarnya punya cerita masing-masing. Aku juga ada punya platform digital kan. Jadi karena platform digital aku itu juga harus memang banyak yang isi sebagai pemainnya, bintangnya, belum lagi juga ada ya beberapa produk-produk yang sudah bergabung juga sama kita, kontraknya tahunan semua. Nah, hampir kita tuh punya 7 produk besar yang ada di platform kita. Nah, kayaknya lebih bagus kalau aku juga harus punya artis manajemen supaya talentnya bisa dikreasikan. Terus juga memang harus dari bakat-bakat tertentu. Makanya aku lihat nih dari semua masing-masing dan punya cerita masing-masing lah yang pasti gitu. Nah ini sebelah kiri aku ini ada Eci. Nah Eci ini kan kayak apa, dia dari Palembang ya. Terus dia punya bakat emang menyanyi Melayu yang bagus. Awalnya DM ke aku gitu. Ya namanya gladiator dapat DM kan jawab-jawab ya kan, siapa, kenapa, ada apa gitu. Apalagi kan malam-malam DM-nya kan kadang-kadang wanita rapuhnya itu kan udah menuju pagi. Nah itu terus komunikasi dia, nih Bang Didi aku punya karya ini, gini dia nyanyi Melayu. Jadi itu yang membuat trigger awal akhirnya, wah aku sama Eci nih gitu untuk wah kayaknya dia aku ambil salah satu artis aku yang punya talenta nyanyinya emang bagus, power nyanyinya juga bagus, cara nyanyinya juga bagus gitu. Dan akhirnya aku ambil. Nah terus kedua ada Sinta, mungkin teman-teman juga nggak asing. Sinta ini dulunya, ya maaf ya Sinta aku ceritain ya. Ini adalah dia udah jadi selebgram. Awalnya makan bakso di aku, terus gue makan bakso tapi kok kayaknya udah centang biru, rame gitu. Kalau like tuh ratusan juga, siapa ya? Oh nggak taunya Sinta Delviani, mantan istri yang dulu pernah punya permasalahan rumah tangga, maaf ya, gerebek waktu suaminya yang pramugari itu gitu. Nah ini istrinya. Terus aku lagi berjuang seorang diri gitu-gitu, awal dari berteman aja gitu loh. Ya deh aku mau karir nih, karena aku udah jadi single mom sekarang, ngidupin 2 anaknya gitu, apalagi ada yang masih bayi. Terus udah gak ada ya menurut Cinta ya, maksudnya komunikasi juga kan untuk anaknya bagaimana. Akhirnya ya udah deh, dia juga bisa lah nanti punya potensi, cara nge-presenterinnya juga lumayan gitu-gitu. Terus sampai terakhir ada Dovi gitu. Terus ya ini Dovi juga putri Dayak lah dari Kalimantan. Menurut aku kayak cantik juga, dia bisa nyanyi juga apa. Ya udah akhirnya aku rekrut untuk sama-sama aku bikin rilis manajemen hari ini gitu. Ini tidak menurut penyanyi begitu ya Bang? Enggak sih, ya harus ada sesuaikan. Justru kalau udah ada penyanyi kita nggak harus membukin lagi penyanyi semua. Tapi lu nggak bosan nantinya atau mungkin nggak trauma, kan sebelumnya juga kan sempat bikin manajemen artis juga tuh Ya. tahun berapa itu dan Dulu sempat bikin manajemen artis, udah besar, udah lumayan itu. Kan dibubarin sama istri ya, nggak boleh gitu loh. Dulu itu karena udahlah menurut dia ya ada hal-hal yang nggak nyaman lah. Tapi bukan yang sekarang ya, mantan yang dulu lah pokoknya lah. Jadi dibubarin, jadi udah lah nggak usah jalanin ini. Tapi ya sekarang kan dengan aku sendiri, terus aku juga nggak ada juga sesuatu hal yang menjadi masalah. Aku sama Sinta juga ya dia bisa tanya lah aku bagaimana menghargai dia sebagai seorang single mom, seorang adik aku, ke Eci juga, ke Dovi semuanya. Jadi memang tidak ada hal apapun ya, kalau semua teman-teman penonton nganggapnya apa atau seperti apa, yang pasti aku hanya memberikan fasilitas buat mereka ya, anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang punya karya. Bang, ini kan bicara manajemen, dengan kata lain Abang berusaha untuk mencari bakat-bakat yang terbaik begitu ya.
abang mungkin sini jadi ujung tombak gitu bang. Tapi abang di belakang abangnya siapa aja sih bang? Abang bekerja sama siapa aja yang mungkin mengerti aransemen musik, yang mungkin mengerti bagaimana lagu-lagu yang hits. Ada nggak sih orang-orang di belakang abang? Ya yang pasti kita kan ada beberapa, kita itu bukan label sekali lagi. Kalau nyanyi memang diurusnya ada labelnya, tapi kita juga memang urus di manajemen keartisannya, talentnya gitu. Tapi kita kerjasama, kalau itu sistemnya freelance aja. Kayak misalkan ada Mas Ipes yang juga bantuin juga, Indo teman-teman lain yang support buat karirnya Ci juga kayak gitu udah kita tentukan bagian-bagiannya. Berarti ini lebih ke abang yang menjembatani ketemu sama klien-klien begitu ya kurang lebih ya, menjual talent-talent ini begitu ya. Enggak sih, lebih kepada aku yang punya konsep awal. Aku mau dia dong, dia masuk ke manajemen aku gitu. Aku mau buat manajemen nih gitu. Karena kan gini, kita itu di karir mungkin saat ini ya alhamdulillah 8 tahun berkarir kita punya program-program yang cukup baik gitu. Tapi kan kita nggak tahu nantinya akan seperti apa kalau kita sudah lagi tidak bisa maksimal. Kan masih punya juga kita beberapa artis manajemen yang jadi main juga di entertain gitu. Kalau ini gimana? Seberapa besar saudara kepercayaan Vicky gitu, dan kenapa lo memilih manajemen Vicky Prasetyo gitu? Cinta dari Sinta dulu deh. Gimana mas, maaf? Kenapa lo percaya? Manajemen Vicky? Ya awalnya apa ya, kayak masih ragu sih sebenarnya untuk masuk manajemen ini. Maaf ya bang, sebenarnya masih ragu karena kan setahu aku belum kenal baik sama Bang Vicky pada saat itu. Terus akhirnya ketemu sampai akhirnya ternyata beda nih Bang Vicky dari yang maaf ya, yang aku ngeliat dari dunia TV sama dunia nyatanya tuh bener-bener beda banget. Jadi ya udahlah, kenapa nggak ada salahnya untuk dicoba. Mungkin ini memang apa namanya kayak pembuka pintu untuk dari Allah buat aku gitu, karena kan kebetulan sekarang ini aku juga single mom. Ya aku nggak bekerja juga hanya karena apa ya maksudnya aku kerjanya itu yang nggak nentu lah, penghasilannya juga nggak nentu. Jadi ya buat apa salahnya, nggak ada salahnya aku coba untuk masuk ke manajemen Bang Vicky seperti itu. Dovi. Sorry semuanya, atau Dovi kurang lebih jawabannya sama seperti Mbak Sinta. Awalnya juga sempat ragu, aduh aku maju apa enggak ya, karena sebelumnya itu terus terang sih Dovi udah pernah sekali kayak dipermainkan sama salah satu manajemen, cuman Dovi nggak bisa cerita manajemennya apa. Jadi semakin hari ketemu banyak ngobrol sama Kak Vicky, jadi udah tahu tuh karakter Kak Vicky lebih dekat gitu kan. Jadi untuk maju bareng Kak Vicky itu udah nggak ragu-ragu lagi gitu. Udah. DC. Juga nggak beda jauh ya sama kakak-kakak yang lainnya. Monoton. Iya. Awalnya aku juga ragu sih, karena aku sering lihat Bang Vicky itu di TV kan, pemberitaannya, terus nikah terus lah, ya sampai beberapa kali kan. Sempat ragu, cuma ya aku cobalah, dan aku pun diyakinkan oleh tim juga, Bang Ipes di belakang aku gitu. Jadi ya aku cobalah, dan ternyata pas begitu ketemu aslinya kok enggak kayak di TV. Kalau di TV sesuram ah. Banyak yang komen, ih awas ya nanti kamu korban selanjutnya nih kan. Tapi aku bilang sama mereka kan, ternyata Bang Vicky itu nggak gitu loh, aslinya nggak gitu. Lebih ganas gitu. Ya ada ya artis yang kalian kenal sih. Ya mungkin akan bergabung, aku kayak Adi Taher itu kan bergabung di manajemen kita. Ada terus sempat Berbi juga minta, harus ada beberapa juga komika itu. Ini kan mungkin yang aku udah ini sepakati gitu, karena kan kita nanti juga pasti akan bertanggung jawab untuk beberapa hal yang udah disepakati gitu. Tapi ini bentuk healing dulu nggak sih? Healing dulu. Iya sih, Kemarin yang masalah itu akhirnya lu membuat manajemen itu supaya yang menyibukkan diri lagi di atas sana, banyak kesibukan gitu. Sebenarnya sih nggak ke situ sih, lebih kepada ya apa ya, mungkin dengan pikiran aku, dengan tangan aku, dengan sedikit
kerelaan hati kita untuk bisa bantu mereka gitu, untuk bisa mereka juga mencapai mimpinya, mencapai karyanya atas sesuatu gitu loh. Ini di hadapan mereka aku dari awal juga nggak ribet untuk mengontrak mereka gitu loh. Nggak ada beberapa poin yang harus aku atensikan, kamu harus ini ya, keluarin uang ya, apa ngapain, nggak ada juga gitu loh. Ini juga memang aku tulus membantu aja gitu loh. Nggak ada unsur hal-hal bagaimana, tapi aku sih kayak kepengen mereka ini punya karya aja minimal ya. Tapi kalau mereka 1 tahun tidak ada perkembangan juga bukan untuk kemungkinan juga kita selesaikan gitu loh. Karena ini bukan ajang juga buat kayak kita apa ya, jangan dibalik gitu formatnya, justru adanya kita untuk membantu kalian gitu loh. Jadi kayak kalau kalian sendiri nggak bisa mengembangkan bakatnya, talentanya sendiri, justru itu yang akan membahayakan buat diri mereka juga gitu. Jadi aku juga kayak, kan nanti kan juga bukan hanya mereka kan, ya tadi aku bilang ada nama-nama yang udah memang dulu berkarir, jadi mereka harus kualitasnya harus dijaga bener, mereka harus banyak belajar kayak gitu. Kayak misalnya kemarin aku yang bagaimana cara kamu opening sebuah program, mereka kan awal-awal juga pada gitu lah, nggak pada bisa ngomong gitu. Iya, cuma aku bilang kayak Eci juga nyanyi, jangan cuma nyanyi doang, kamu harus bisa jadi presenter. Ya kayak Dovi juga aku kasih tahu, Sinta apalagi aku pingin terus kan, harus bisa. Katanya aku ya begini seadanya. Aku bilang kita tuh nggak ada yang pernah tahu nasib Tuhan akan memberikan kita apa. Yang salah itu diam dalam mimpi, tidak mau mewujudkan dengan berjalan gitu loh. Jadi ya udah, ayo jalankan aja semaksimal bisa, jemput mimpi kalian, tapi kembali kepada kalian juga gitu. Makanya minggu depan ini pada punya program masing-masing di platform aku. Eci punya program bawain remaja tentang zodiak gitu loh. Sinta aku bikinin program namanya Air Mata Wanita, karena kan dia sedih mulu kan, bisa dia itu loh, dulu pernah maaf ya jadi janda karena diambil janda, kan bisa juga kan, atau apapun lah, dengan seorang diri dia kuat gitu. Dovi ini aku bikinin program-program juga, nah kayak gitu tapi di platform aku gitu, jadi biar dia juga sambil latihan juga. Ini jadi tahun bisa dibilang ya punya karir dulu juga nggak sih, dulu kan mungkin ya sebagai yang nggak kuat dari sisi entertain, karir lu di luar entertain juga lagi kuat-kuatnya, mungkin sih masuk kuliner macam dan ini bisa jadi Ya sebenarnya sih ini bukan tujuan hidup ya. Kalau ini kita bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan lebih daripada permintaan kita. Kalau dulu misalkan ya Allah aku cukuplah jadi ini aja, tapi dikasih Allah lebih. Terus bisnis ini juga berjalan. Ada beberapa juga, alhamdulillah kemarin pasca tinju ada 3 produk yang launching dari Jepang sama dari Malaysia, itu luar biasa banget gitu loh. Dikasih Allah rezeki yang besar gitu. Terus juga kayak bisnis kuliner dan lain-lain, ada PH, ada lain-lain itu, tapi bukan tujuan sih. Karena tujuan aku tuh emang dari dulu ya memang pengennya siar gitu. Suatu saat kalau udah semuanya ini ya pengen siar damai. Cuma kadang-kadang kalau ilmu udah ada, cuma kan lagi akhlaknya belum pede. Jadi kita harus belajar dulu. Manajemen ya, amin. Amin. Kalau orang tuh belum tahu ya, aku tuh 1 juta saudara. Iya. Nah ini yang belum tahu. Karena ya aku kasih tahu ya kisahnya ya. Ya aku pernah punya istri, mamanya anak-anak. Rama, istri aku yang pertama itu sepupuan, papanya mereka saling adik kakak. Joey. Abang ini menarik di tengah kesibukan mungkin di stasiun TV, tapi lu juga masih berpikir untuk bisnis. Ya. Nah, otak-otak ini, ide-ide ini timbul dari otak lu sendiri atau dari orang-orang terdekat sih? Ya gladiator harus never die ya. Harus lahir terus kan dengan inovasi gitu. Apa dan ngapain gitu. Terus lebih lagi juga ada hal-hal yang bisa kita petik baik lah gitu. Kadang-kadang kita disimpan gitu, tapi entar realisasinya buat bulan depan deh atau tahun depan gitu. Tapi dibagi-bagi semuanya. Tapi landasannya yang gue lihat, lu selalu berusaha untuk menjadi bermanfaat buat orang lain gitu. Ya, orang yang hebat itu bukan yang dia punya dunia dan sisinya, tapi mampu menjadi manfaat untuk orang di sekitarnya. Kalau soal nilai kemanusiaan jangan tanya kalau soal gladiator, jangan tanya nilai kesetiaan.